Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih, penyertaan, dan berkat-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Terkhusus di sepanjang malam yang telah kami lalui hingga pagi ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan terima kasih pula Tuhan untuk kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Karena itu berkatilah agar kami mampu mengerti dan terlebih mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini saya beri judul Hikmat yang dari Allah. Dan pembacaan Alkitabnya terambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Demikian bunyinya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pengertian hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kebijakan, kearifan, dan kesaktian. Sedangkan di dalam Alkitab, hikmat bisa berarti pengertian. Ayub 39 ayat 17. Kebijaksanaan. Mazmur 136 ayat 5. Jadi, hikmat bukan soal pengetahuan teoritis yang sering kita sebut sebagai IQ. Namun, hikmat lebih bersifat praktis ketika seseorang membuat keputusan dan berhasil mencapai apa yang dikehendaki atau yang menjadi tujuan. Jadi, hikmat bukan sebuah kemampuan pikir yang membuat seseorang disebut pintar, tapi sangat berkaitan dengan kedewasaan dan pengalaman kehidupan. Hikmat terletak pada sikap hati yang membuat seseorang berpengertian, bijaksana, sehingga keputusan-keputusannya seringkali melebihi kepintaran yang tanpa kebijaksanaan. Banyak orang pintar gagal, tapi keberhasilan orang berhikmat besar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, ada cerita lucu namun syarat dengan makna dan pelajaran yang baik tentang hikmat yang bisa kita petik dari cerita ini, yaitu kisah tentang Mahatma Gandhi semasa mengikuti perkuliahan di sebuah universitas di London. Di universitas tempat beliau menimba ilmu, ada seorang profesor yang entah bagaimana sepertinya kurang suka melihat beliau dan selalu berusaha ingin menjatuhkan Mahatma Gandhi. Mungkin karena Mahatma Gandhi dikenal sangat bijaksana. Alkisah pada suatu hari, sewaktu jam makan siang, Mahatma Gandhi belakangan masuk ke kantin. Jadi saat itu kantin sudah penuh dan tidak ada tempat untuk duduk.
satu-satunya kursi yang masih kosong hanya ada di sebelah profesor yang saat itu sedang makan. Mau tidak mau, walaupun enggan, Mahatma Gandhi tahu bagaimana selama ini sikap profesor kepadanya. Namun Mahatma Gandhi tetap menghampiri tempat itu dan ia duduk di sebelah profesor. Melihat hal tersebut, profesor pun merasa tidak senang. Kemudian dia berkata, "Sungguh tidak pantas seekor babi duduk berdampingan dengan seekor burung." Mendengar kata-kata tersebut, Mahatma Gandhi tidak marah. Namun dia berdiri dan dengan tenang dia berkata, "Oh, saya mengerti. Jangan khawatir, Prof. Saya akan terbang sekarang juga." Lalu Mahatma Gandhi pergi meninggalkan profesor yang terdiam menanggung malu. Niatnya semula ia ingin mempermalukan Mahatma Gandhi. Tapi karena hikmat yang dimiliki Mahatma Gandhi, kenyataannya menjadi terbalik. Kemudian pada suatu hari lagi di dalam kelas, profesor dengan sengaja memberikan pertanyaan kepada Mahatma Gandhi. "Mahatma Gandhi, seandainya dalam perjalanan kamu menemukan satu tas yang penuh dengan kebijaksanaan dan satu tas lagi yang penuh dengan uang. Nah, tas mana yang akan kamu ambil?" Dengan tenang, Mahatma Gandhi pun menjawab, "Saya akan mengambil tas yang berisi uang, Prof." Dengan sinisnya, profesor itu mengatakan, "Jika itu aku akan memilih kebijaksanaan." Kemudian dengan santainya Mahatma Gandhi pun berkata, "Prof, seseorang akan mengambil apa yang tidak dia miliki." Dan profesor itu pun kembali menanggung malu setelah mendengar kata-kata Mahatma Gandhi karena hikmat yang dimilikinya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari cerita ini kita bisa lihat bahwa ada banyak orang yang pintar secara ilmu, namun belum tentu memiliki hikmat. Ada beberapa pengertian hikmat dan yang paling indah adalah hikmat seperti yang dimiliki oleh Raja Salomo, di mana hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Dari pembacaan kita hari ini dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Di sini Yakobus membandingkan dua tipe hikmat. Satunya berasal dari atas adalah hikmat surgawi atau hikmat Allah, dan yang lain yaitu hikmat duniawi. Nah, kedua tipe ini sebenarnya adalah dua kualitas hidup yang berbeda secara total. Dalam ayat ini juga Yakobus bertanya kepada mereka, yaitu kepada 12 suku di perantauan. Pertanyaannya, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Siapakah di antara kamu yang berhikmat dan berakal budi? Siapakah di antara kamu yang takut akan Tuhan? Jika ada, baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Baiklah ia menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, yaitu hikmat yang bersumber dari Allah. Kelemah lembutan yang dimaksud oleh Yakobus bukanlah kelemah lembutan manusia, bukan orang yang tidak punya opini atau memiliki karakter yang lembek, akan tetapi hikmat yang dimaksudkan oleh Yakobus mengarah pada karakter Allah. Jadi jika kita benar-benar lahir dari Allah, maka kita juga akan memanifestasikan karakter hidup Yesus, yaitu kelemah lembutan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kelemah lembutan itu adalah bentuk sikap kerendahan hati. Orang yang lembut hatinya tidak akan merasa bahwa dirinya harus mempertahankan diri agar dihormati, tidak marah saat dia direndahkan atau diremehkan, tetapi sebaliknya dapat menghargai dan menghormati orang lain. Jika kita memiliki hati yang lembut,
maka akan ada ketenangan, sehingga memampukan kita untuk mendengarkan alasan dan mengutarakannya, sehingga kita akan bertindak dengan bijak. Karena hati yang lembut ialah hati yang tunduk total, di mana ia mempersilahkan atau mengizinkan Allah untuk bekerja di dalamnya dan menggenapi kehendaknya. Sebab itu, saudara-saudaraku, ketika Yesus berkata bahwa ia lemah lembut dan rendah hati, itu menunjukkan bahwa ia mau memberitahukan kita bahwa ia tunduk total kepada Bapa Surgawi. Ketaatan yang total kepada Bapa Surgawilah yang memungkinkan Allah menggenapi rencana keselamatan melalui Yesus. Kemudian pada ayat yang ke-13, Yakobus juga mengingatkan kepada mereka dan kita, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hati adalah tempat kediaman hikmat dan rasa iri, sehingga tidak bisa berdiam bersama-sama di dalam satu tempat, yaitu di dalam hati yang sama. Sebab semangat yang kudus dan iri hati adalah dua hal yang berbeda. Seperti halnya cahaya para serafim dan cahaya api neraka tidak bisa dipersatukan. Nah, orang yang hidup dalam kebencian, iri hati dan pertikaian, hidup dalam kekacauan, maka akan mudah terpancing untuk terjadi perbantahan dan pertengkaran, serta cepat untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi dosa akan melahirkan dosa lain. Oleh sebab itu, Yakobus mengingatkan, jika kamu menaruh perasaan iri hati, maka janganlah kamu bermegah. Jika kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Mengapa? Karena dengan tegas Yakobus mengatakan dalam ayat yang ke-15 bahwa semua itu bukan hikmat yang dari Allah. Yakobus 3 ayat 15 katakan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Karena hal yang demikian itu menurut Yakobus berasal dari dunia, dan segala sesuatu yang dari dunia maka itu didorong oleh hawa nafsu manusia dan setan. Segala hawa nafsu manusia dan setan akan berujung pada kejahatan dan kebinasaan. Ayatnya yang ke-17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Inilah ciri-ciri hikmat yang dari atas, hikmat yang datangnya dari Allah, yaitu dikatakan hikmat yang bersumber dari Allah adalah murni, murni yang berbuah segala yang baik dan kebaikan. Kemudian hikmat yang dari Allah itu akan membuat orang jadi pendamai. Maka orang yang betul-betul bijak akan berusaha dan menjaga perdamaian. Jadi kalau ada orang yang sukanya ribut, sukanya berdebat, itu bukan hikmat yang dari Allah. Dan hikmat dari Allah itu peramah. Dia tidak mati-matian menuntut hak milik atau memaksakan kehendaknya. Tidak mengatakan atau melakukan kekerasan di dalam menegur. Juga tidak bersikap kasar, ketus, kejam, dan sebagainya. Hikmat yang dari Allah itu juga penurut. Mudah diyakinkan terhadap apa yang baik dan disarankan untuk menjauhi dari apa yang jahat. Artinya dia mau mendengarkan nasihat guna untuk menyudahi perselisihan. Kemudian hikmat yang dari Allah itu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, yang artinya memiliki hikmat dari Allah, maka batinnya akan selalu condong dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang luhur, baik itu dalam hal menolong
atau meringankan orang lain yang saat berkekurangan maupun mau mengampuni orang lain. Itulah hikmat yang dari Allah. Dan hikmat yang dari Allah itu tidak akan memihak, artinya tidak akan menghakimi, tidak berprasangka buruk atau curigaan, tidak membeda-bedakan dalam memperlakukan seseorang, dan tidak mau bertikai hanya demi golongan. Dia netral dan tidak suka mencela orang lain hanya karena berbeda dari kita. Nah, hikmat dari Allah pun tidak munafik, tulus dan terbuka, teguh, tidak berubah-ubah, dan setia dengan prinsip dirinya. Dan yang terakhir, bahwa hikmat yang sejati dari Allah akan terus menaburkan buah-buah kebenaran dalam damai. Dan apa yang ditabur dalam damai akan menghasilkan panen sukacita. Jadi saudara-saudara, hikmat yang bersumber dari Allah akan mendorong terwujudnya buah-buah roh, sebagaimana tertulis dalam surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah ciri dari hikmat yang berasal dari Allah. Ada seorang penulis dari Prancis, saudara-saudara, pernah berkata, kami memberi nasihat, tapi kami tidak bisa memberi hikmat untuk mendapatkan keuntungan darinya. Artinya, hikmat sejati itu bukanlah dari dunia ini. Bukan karena kita, melainkan hikmat sejati itu berasal dari Allah. Maka jika kita mau hidup beruntung dan bahagia, milikilah hikmat yang datangnya dari Allah. Dan mintalah hikmat itu kepada Allah yang merupakan sumber hikmat itu. Amin. Mari saudara-saudara, kita kembali satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber hikmat itu. Hanya kepadamu lah kami datang meminta hikmat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mau memberikan hikmat-Mu bagi kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh bijaksana. Dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, menjadi pendamai, menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita dengan hikmat-Nya, agar kita pun dapat menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus. Amin.